Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan juga Ustadz Isa Al-Kaf. Pendengar Rasil dimanapun Anda berada, hari ini kita mengambil tema jangan salah memilih seorang pemimpin. Jangan salah memilih seorang pemimpin. Ya, di sini juga ada Auni Saputra dan Algi. Baik, Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, dan Ustadz Isa. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustadz Isa Al-Kaf untuk memberikan, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Prisna, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makin panas ini tahun politik, Masya Allah. Masing-masing calon bersaing dengan ketat. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia selama ini kita menonton dan ikhwan akhwat sekali, kenapa mereka bersaing begitu ketat, mencari perhatian kita, mencari pandangan kita terhadap mereka, karena memang sebenarnya kitalah penentu siapa yang akan nanti terpilih di atas. Oleh karena kita punya kuasa terhadap hal itu, ikhwan akhwat, penting buat kita mengaji dan mempelajari siapa yang pantas nanti akan naik ke atas. Kita nggak mau mendukung salah satu calon di sini, kita nggak mau mendukung siapa nama yang akan kita tunjuk dan kita sarankan untuk ikhwan akhwat pilih, tidak sama sekali. Namun insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana kita membekali diri kita supaya kita tidak salah dalam menentukan pilihan kita nanti di pemilihan umum nanti, agar kita tidak lagi terzolimi oleh pemimpin yang barangkali tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki ketegasan untuk menjawab permasalahan masyarakat ke depannya. Kali ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kepemimpinan dan bahwasanya mereka akan mempengaruhi kita ke depannya, termasuk mempengaruhi kehidupan beragama kita. Kita kaji dari Ustadz Husein bin Hamid Alatas dan Ustadz Hamzah bin Atas Alatas. Tanpa panjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari guru-guru kita. Kepada Ustadz Husein kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini bersama-sama kita akan mengkaji sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam
menentukan pilihan kita yang berhubungan dengan seorang pemimpin yang kita akan pilih dan angkat untuk memimpin kita. Kita semua tahu, seorang pemimpin itu dapat diumpamakan bagi tubuh manusia ini bagaikan jantungnya. Bila dia sehat, maka seluruh apa? Seluruh anggota tubuhnya akan sehat. Tapi bila dia sakit, maka efeknya akan berdampak kepada seluruh tubuh kita. Begitu juga seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kita berikan kepercayaan, yang kita angkat untuk memimpin kita, apabila kita tidak berhati-hati, memilihnya hanya atas dasar kefanatikan, kecondongan, atau keuntungan-keuntungan sesaat yang diberikan kepada kita, maka kita akan membawa petaka bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua untuk betul-betul dalam memilih seorang pemimpin. Kita diperintahkan untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki persyaratan yang betul-betul membuat dirinya layak untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Dari mulai kejujuran, as-sidq, kemudian al-amanah, merasakan betul-betul bahwa apa yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Begitu juga al-adlu, bersikap adil terhadap rakyatnya. Tidak membedakan yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah, baik terhadap yang dekat dengan dirinya ataupun yang jauh. Dia betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keadilan. Allah berfirman di dalam suratun Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan atau telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab bil haqq, yang berisikan tuntunan ya, yang benar dan tidak meragukan, agar kamu memutuskan di antara manusia sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan tunjukkan kepadamu. Dan jangan sekali-kali kamu membela orang-orang yang berkhianat. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul betul-betul memutuskan di antara manusia dengan penuh kebenaran dan keadilan. Ayat ini turun sebagai apa? Sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebahagian orang yang hidup bersama Rasul. Khususnya adalah seorang Ansar mencuri baju besi saudaranya, kemudian dititipkan di tempat seorang Yahudi. Tapi karena baju besi tersebut disimpan di tempat penyimpanan gandum, maka sewaktu baju besi tersebut diangkat dan dibawa, ikut juga menjatuhkan ceceran gandum yang mengantarkannya menuju ke rumah orang Yahudi tersebut. Si Yahudi hanya menerima barang titipan. Si pemilik barang begitu menjumpai barangnya hilang, dia langsung mengikuti ceceran gandum mengantarkan ke rumah orang Yahudi tersebut. Lalu dia bertanya, apa kamu melihat barang saya? Disebutkan baju besi yang hilang dari rumahnya. Dia mengatakan tadi malam seorang dari suku Fulan menitipkan barangnya di tempat saya. Akhirnya
orang tersebut membawa si Yahudi ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW menceritakan masalahnya. Si Yahudi mengatakan bahwa barang ini dititipkan kepada saya tadi malam. Waktu si pencuri tersebut dipanggil, ternyata dia hadir bersama keluarganya. Mereka semua bersumpah mengatakan dia tidak melakukan hal tersebut. Dalam anggapan mereka, menuduh dan memfitnah seorang Yahudi itu bukan merupakan satu dosa. Karena orang Yahudi merupakan orang yang tidak beriman dan kafir kepada Rasulullah SAW. Nanti menambahkan keburukan buat mereka bukan merupakan satu kesalahan. Itu anggapan mereka. Nah, sesuai dengan adanya barang bukti pada orang Yahudi dan saksi-saksi memberatkan dirinya, maka keputusan yang diputuskan Rasul berdasarkan bukti, fakta, dan kesaksian. Tahu-tahu Allah turunkan ayat-ayat tadi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haq, di mana tuntunan yang terdapat dalam Alkitab adalah kebenaran yang mutlak yang tidak meragukan karena datang dari sisi Allah. Bagaimana tidak mutlak kebenarannya? Allah yang menciptakan kita dari asal usul yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Oleh karena itu keputusan Allah tidak didasari oleh maslahat. Dan dia maha kuasa, dia tidak takut terhadap apa? Terhadap hamba-hambanya. Maka apa yang datang dari Allah tidak diragukan kebenarannya. Di mana Allah tidak punya pamrih, Allah juga tidak takut untuk menegaskan yang benar dan hak. Maka tidak ada yang sebaik yang datang dari sisi Allah. Jadi kami telah menurunkan Alkitab kepadamu agar engkau memberikan keputusan di antara manusia. Sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kamu. Dan jangan sekali-kali engkau membela orang-orang yang berkhianat. Wala takun lil kha'inina khasima. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athim. Dan jangan kamu berdebat membela orang yang mengkhianati diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi bergelimangan dosa. Dengan turunnya ayat ini tampaklah kebenaran dan terbongkar kebohongan pemuda Ansor tersebut yang mencuri barang kemudian menuduh orang Yahudi yang tidak berdosa. Di sini Al-Quran yang Allah turunkan memerintahkan nabinya untuk memberikan keputusan dengan benar dan membongkar kasus tersebut. Walaupun yang dimenangkan seorang Yahudi yang tidak beriman. Bukan tidak beragama, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Sedangkan yang berbuat salah seorang Ansor. Tapi hukum dalam Islam benar-benar wajib berjalan lurus tanpa melihat siapa yang di depan. Dan ini yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Ya, sebuah kalung, dia mencuri bukan karena terdesak, ya, bukan karena butuh, dan telah terpenuhi persyaratan untuk dijatuhkan hukuman, maka Rasul memutuskan untuk menghukum wanitanya dengan memotong jari-jari tangannya. Nah, Bani Makhzum merasa mereka dipermalukan dengan kasus tersebut. Mereka minta kepada Usamah bin Zaid untuk datang kepada Rasul agar Rasul SAW membatalkan hukuman tersebut. Mereka siap untuk memberikan ganti rugi bahkan lebih besar daripada apa yang dicuri. Tujuannya supaya menjaga wajah dan nama baik suku mereka. Rasulullah marah luar biasa terhadap Usamah. Kamu berani memberikan syafaat fi haddin min hududillah? Kemudian dia perintahkan orang untuk mengumpulkan sahabat-sahabat di masjid. Lalu beliau dengan marah mengatakan, kalian masih tidak dapat meninggalkan kebiasaan jahiliyah.
Bila seorang mulia berbuat salah, kalian ringankan hukumannya. Bila seorang lemah berbuat kesalahan, kalian hukum dengan seberat-beratnya. Lalu beliau mengumandangkan dan mendeklarasikan bagaimana Rasul berpegang pada keadilan dan menjadikan putrinya yang Allah jaga kesuciannya sebagai contoh. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya tidak akan ragu-ragu memotong tangan. Padahal putri Rasul merupakan wanita yang hidup dalam kebersihan dan kesucian. Tapi Rasul ingin menjadikan ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan bahwa di hadapan hukum dan keadilan tidak ada satupun yang punya hak istimewa. Seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kuat lemah di hadapan saya sampai saya menghukum dirinya atas kezalimannya. Orang yang lemah kuat di sisi saya sampai saya mengambil haknya dari orang-orang yang menganiayanya. Selagi saya lurus, bantu saya. Selagi saya bengkok, luruskan saya. Ini ucapan seorang pemimpin yang menyadari bahwa jabatan itu amanat. Bukan merupakan jalan untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi. Ini merupakan hal-hal sebetulnya yang diketahui oleh setiap umat. Di mana seorang pemimpin betul-betul harus menjadi seorang yang jujur, amanat, adil, kemudian orang yang siap mempersembahkan hidupnya untuk melayani rakyatnya, bukan untuk melayani dirinya. Di saat dia berjanji, menepati janjinya. Bukan hanya sekedar berjanji, tapi dia akan menepati janjinya. Oleh karena itu, dasar dari semua persyaratan tadi adalah iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Karena di saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan berhati-hati. Karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Allah melihat semua gerak-gerik perbuatan dan keputusannya. Allah mengetahui apa yang lahir, demikian pula apa yang tersembunyi di hati. Orang yang beriman, yang merasakan betul-betul kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dirinya dimanapun dia pergi, ini akan menjadi menjadi betul-betul penjaga yang menjaga dirinya dari ketergelinciran. Di samping dia beriman, merasakan pengawasan Allah. Bukan hanya sekedar merasakan pengawasan KPK, atau katakan pihak kejaksaan, atau pihak kepolisian, atau kontrol DPR, tapi yang paling utama baginya dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana kita fahami mengenai Islam, mengenai iman, kita juga harus memahami yang dinamakan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yara. Di mana engkau beribadah pada Allah, mengabdikan hidup kamu kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Bola mata tidak melihat, tapi hati kita selalu betul-betul merasa mengawasi Allah. Kalau kamu belum bisa merasakan hati kamu melihat dan mengawasi Allah, paling tidak kamu merasa diri kamu dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amat penting. Karena ini yang betul-betul akan menjadi penjaga bagi setiap orang untuk bersikap lurus, terutama sekali seorang pemimpin di mana amanat yang dipikul amat besar dan luas. Di samping dia beriman kepada Allah, dia beriman juga kepada hari akhir. Dia menyadari bahwa kehidupan dunia merupakan ladang usaha dan pertaniannya, sedangkan hasilnya dia akan petik di hari akhir nanti, bukan dalam kehidupan dunia ini. Karena hasil panen yang didapatkan dalam kehidupan dunia itu juga merupakan ujian yang akan ditanya oleh Allah. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Baik itu ilmu, baik itu gelar, baik itu kekayaan, semua ini merupakan amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi dia merasa di dunia, dia beramal, bercocok tanam, bekerja sesuai dengan amanat yang dipegang,
di hari akhir dia akan menerima hasilnya. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ini amat penting sekali. Oleh karena itu orang-orang yang bisa meneladani Nabi hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia juga beriman kepada apa? Kepada sang Rasul dan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Hingga idola dalam hidupnya. Yang menjadi tauladan, ya, yang menjadi apa? Cermin buat dia adalah apa? Rasul yang diutus oleh Allah. Dan ini yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tauladan yang tidak meragukan dan tidak akan salah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya. Kalian bisa melihat Rasul sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai seorang jenderal di medan perang, sebagai seorang hakim. Sebagaimana yang tadi kita dengar, dia mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, seandainya putriku melakukan pencurian, aku tidak akan ragu-ragu memotong tangan. Ini pelajaran buat kita semua. Hukum berlaku lurus, baik terhadap anak, keluarga, orang yang kita cinta, maupun orang yang kita benci. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian terhadap satu kaum atau kebencian satu kaum terhadap kalian mendorong kalian berlaku tidak adil. Ini yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Jadi bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah, keridhaannya. Ini yang paling penting, keridhaan Allah. Dia selalu melihat kita, mengawasi kita, walaupun seluruh manusia ridha dengan kita, kalau Allah tidak ridha. Tapi di saat hati kita mengutamakan keridhaan Allah, insya Allah yang lain akan dipuaskan oleh Allah. Karena sejalan dengan keridhaan Allah, bukan hanya sejalan dengan harapan manusia, bahkan lebih daripada apa yang mereka harapkan. Kemudian, wal yaumal akhir, hatinya selalu mengingat hari akhir, yang menjadi penjaga yang mengerem dirinya. Yang membuat dia beramal, motivasinya bukan dunia, tapi kehidupan yang kekal dan abadi. Wa dzakarallaha katsira, dan hatinya selalu mengingat Allah dengan salat yang didirikan, dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Dia mendengarkan juga nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya tanpa ada kesombongan sedikit pun. Oleh karena itu para sahabat Rasul, Khulafa Rasyidin, dengan kedudukan mereka yang begitu mulia, mereka tidak tersinggung di saat diberikan apa? Peringatan. Di saat ditegur. Bahkan di saat diminta pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, ketika usai peperangan, rampasan perang dibagi-bagikan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Umar sebagaimana sahabat yang lain, walaupun dia pemimpin, dia menerima pemberian bahan sama seperti sahabat yang lain. Tahu-tahu dalam satu pertemuan dihadiri oleh sahabat Rasul, di antara mereka terdapat Salman Al-Farisi. Mereka menyaksikan Sayyidina Umar menggunakan pakaiannya waktu dibuat celana lebih panjang daripada yang lain. Padahal tubuh beliau lebih tinggi dari yang lain. Salman langsung mengatakan, ala rislika ya Amirul Mu'minin. Di hati saya terdapat satu yang mengganjal. Sayyidina Umar katakan, silahkan. Lalu beliau mengatakan, kita semua menerima bahagian bahan yang sama. Sedangkan kamu lebih tinggi dari kami, tapi kami jumpai bahan yang kau pergunakan lebih panjang dari kami. Dari mana kamu dapatkan kelebihan ini? Salman bertanya di muka umum, menggambarkan betapa idealnya, indahnya keterbukaan pada saat tersebut. Sayyidina Umar mengatakan, berikan jawaban kepada Salman, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, karena saya melihat bahan yang diterima oleh ayah saya tidak mencukupi dirinya untuk menutupi apa? Dengkulnya, bahagian saya berikan kepadanya. Salman langsung mengatakan, al-an itma'anna qalbi. Sekarang hati saya tentram. Artinya dia mentaati pemimpin, betul-betul yang dirasakan bersikap jujur dan amanah. Kalau seandainya kepemimpinan seperti dalam Islam
bisa kita terapkan dalam lingkungan kita. Di tengah-tengah juga memilih calon pemimpin yang adil, betapa indahnya. Orang mengatakan itu kan pada masa Nabi, pada sahabat Nabi. Sekarang mana mungkin kita bisa melakukan? Salah besar. Ketauladan Rasul siap dan mudah untuk dijalankan pada setiap masa. Yang penting ada kemauan di hati kita, dan rakyat juga teredukasi dengan baik. Faham dalam memilih pemimpin bukan hanya dengan imbalan supermi dan uang yang diberikan kepadanya, tapi mereka memilih pemimpin yang sebaik-baiknya untuk dapat memimpin mereka, mengantarkan mereka menuju kebaikan. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan hati kita selalu diingatkan kepada Allah, dan juga beriman kepada malaikat, di antaranya 2 malaikat yang selalu mengawasi kita di kanan kiri kita. Ini harus selalu diingatkan kepada mereka. Harus selalu diingatkan kepada mereka bahwa setiap orang di kanan kirinya terdapat 2 malaikat yang mencatat perbuatannya. Dan kelak akan dibawa ke hadapan Allah dan dibeberkan di hadapannya. Juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan untuk kita adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi rujukan dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil dan mana tidak adil. Karena keadilan ini terkadang bisa bersifat relatif. Setiap orang bisa menafsirkan keadilan sesuai dengan versinya. Tapi begitu kita kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh-contoh dari Nabi kita, kita akan dapat betul-betul memahami keadilan dalam arti yang sebenarnya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berekonomi, Allah telah memberikan bimbingan yang terbaik buat kita. Asal kita yakin, beriman pada Allah, insya Allah kita akan merasakan hasil yang terindah. Oleh karena itu keimanan amat penting. Orang-orang di luar Islam yang hati mereka penuh keimanan, keyakinan terhadap keadilan Allah, kita saksikan bagaimana mereka juga dalam kepemimpinan mereka menunjukkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Contohnya Nelson Mandela. Dia seorang seorang non-muslim. Tapi dia mengimani, meyakini agamanya. Bagaimana dia berjuang, masuk ke dalam penjara, keluar masuk, bahkan pernah mengalami siksaan. Tubuhnya dikubur hingga ke lehernya. Tapi tetap dia berjuang untuk kebenaran dan tidak mundur ketika dia dibebaskan kemudian diangkat sebagai pemimpin South Africa, Afrika Selatan. Orang yang pernah menyakiti, mengubur dirinya dipanggil. Bukan untuk dihukum, tapi diberikan nasihat yang baik. Ini merupakan contoh yang baik bagi kita semua. Kita harus merasa malu. Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang hidup memberikan contoh tentang keadilan kepada kita semuanya. Tidak kita ikuti, kita contoh, tapi kita hidup dengan gaya hidup orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, syarat atau rukun yang pertama bagi kita semua untuk memilih seorang pemimpin, yang pertama-tama kita lihat bukan gelarnya. Bukan juga bukan juga kekayaannya, bukan juga kemampuan dia berbicara. Bukan juga janji-janji yang indah. Tapi pertama-tama keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kepada Allah bisa kita lihat melalui perilakunya. Apalagi kalau seandainya sudah teruji, dia bersikap jujur, tidak berkhianat, memimpin dengan baik. Ini merupakan salah satu indikator yang membantu kita untuk menentukan siapa pemimpin yang kita akan pilih. Jangan karena kita orang NU pilih NU. Jangan karena kita katakan umpamanya orang dari kalangan A kita pilih A, tidak. Tapi kita harus lihat ya dalam menentukan pilihan yang merupakan amanat yang akan ditanya oleh Allah. Karena kalau kita memilih seorang pemimpin yang baik, yang benar, semua perbuatan baik, keputusan yang diputuskan oleh orang tersebut kita mendapatkan saham. Karena kita juga punya andil dalam memilihnya. Tapi kalau kita memilih seorang pemimpin, kita tahu ini orang sebetulnya tidak layak, tidak memenuhi syarat, tapi karena kita merasakan ada kecocokan, ada keuntungan manfaat duniawi yang kita akan terima, atau segolongan dengan kita, di saat dia memimpin melakukan kerusakan,
maka dia akan mendapatkan saham sebagaimana yang didapatkan oleh pemimpin tersebut. Bayangkan bagaimana dosa akibat yang kita akan tanggung di hari kemudian nanti. Jadi untuk Islam yang satu, Indonesia bersatu, Indonesia yang maju, jalan satu-satunya. Pilihlah seorang pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah, kepada hari akhir, bertakwa kepadanya, yang selalu betul-betul siap untuk bekerja melayani rakyatnya atas dasar imannya kepada Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita harus benar-benar mengemban amanah di dalam kita memilih pemimpin. Ini juga amanah buat kita. Ya. Jadi modal untuk bagaimana kita berikan kepada seorang yang akan memimpin negara kita ini atau wakil-wakil rakyat, yaitu pertamanya itu dari kita. Nah, ini bagian daripada bagaimana kontribusi kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Nah, ini diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Dan kita bagi seorang mukmin hendaknya kita memiliki tanggung jawab. Ya. Hendaknya kita memiliki tanggung jawab dan harus benar-benar menentukan pilihan kita ini sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti kriteria yang akan memberikan kemanfaatan, kesejahteraan, kebaikan, ya, kepada bangsa Indonesia. Ya, tentunya yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kita. Dan tentunya tadi ketika kita memilih pemimpin, yang pertama berkali-kali Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam berbagai ayat, yaitu kita dilarang untuk memilih pemimpin yang tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Atau ayat-ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Ini semuanya ya, memerintahkan tentang ya, kepemimpinan itu cari pilih mereka yang beriman. Dan tadi Ustaz Husain sudah menerangkan bagaimana kenapa ditekankan ini iman. Ya. Orang yang benar-benar beriman, ya pasti dia akan amin, dia akan jujur. Ya. Jadi bukan hanya Islam, ya, bukan hanya Muslim, ya, tapi banyak di antara orang yang mengaku Muslim, tapi ya hanya klaim, hanya ya, ucapan, atau sering kita dengar atau kita lihat banyak orang yang Islam KTP seperti itu. Tapi secara zahir kita akui bahwasanya dia itu sebagai Muslim. Akan tetapi ketika kita memilih, menentukan pilihan kita yang di sana akan tergantung nanti nasib banyak manusia, rakyat Indonesia, tentunya kita harus lebih berhati-hati. Kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keimanan ini harus benar-benar ya, kita lihat adakah ya, sifat-sifat keimanan pada orang yang akan kita pilih tersebut. Di antaranya yaitu sifat kejujuran. Ya. Bagaimana seorang pemimpin itu harus jujur, amanah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW kan juga kenapa ya, diberikan risalah kepadanya. Karena dari sebelumnya memang sudah ya,
beliau adalah manusia yang layak untuk mendapatkan risalah tersebut. Karena Rasulullah dikenal oleh bangsanya sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Para Rasul yang terdahulu pun ya, ketika berdakwah semuanya mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, inni lakum rasulun amin. Aku adalah Rasul amin yang dapat dipercaya, ya, yang jujur. Ya. Ini adalah kriteria yang sangat-sangat penting bagi seorang pemimpin. Kalau dia tidak jujur, ya, tidak amanah, ya, suka berdusta seperti itu, nggak bisa kita angkat pemimpin. Bisa rusak nanti urusan negara ini. Bisa memanipulasi berbagai hal, ya, berbagai ketentuan, ya, bukan untuk kepentingan rakyatnya, tapi untuk kepentingan pribadinya. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena amanah ini sangat sangat penting. Ya. Juga, ya, di samping itu keistiqomahannya, ya. Keistiqomahannya di dalam membela kebenaran, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fastaqim kama umirt. Ya, hendaklah kamu istiqamah, konsisten terhadap apa yang diperintahkan. Ya, kalau sebagai pemimpin di Indonesia ini, dia konsisten, dia itu benar-benar menjalankan perintah Allah, dan ya, undang-undang dasar itu benar-benar konsisten dijalankan seperti itu. Jadi, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Di sini jangan kamu itu arti condong. Kamu malah pro kepada orang-orang yang zalim, bukan pro kepada kepentingan umum, kepentingan rakyat, malah pro-nya kepada kepentingan segelintir orang. Ini kita lihat siapa yang di antara calon-calon ini yang pro kepada kepentingan rakyat seperti itu, yang mementingkan rakyat. Ini juga menjadi kriteria yang penting, karena seorang yang mukmin yang sejati pasti dia akan istiqamah. Ya, tentunya juga, ya, di samping itu, ya, sifat yang lain tentunya dia harus memiliki akhlak yang baik, ya, sebagai teladan bagi yang dipimpinnya nanti. Ya, jangan dianggap memimpin yang apa yang dikatakannya dia sendiri tidak melakukannya, ya, tidak memberikan contoh seperti itu. Ini pun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lima ma la taf'alun, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini merupakan bagaimana kecaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita saja kalau menyuruh orang, kita sendiri nggak mengerjakan, itu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus menjadi uswah hasanah, ya, contoh yang baik bagi rakyatnya. Ya. Dan juga, ya, tentunya pemimpin yang baik adalah dia memiliki rasa rahmah, kasih sayang, ya, kepada rakyatnya. Benar-benar jadi pro kepada rakyatnya, sayang kepada rakyatnya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bil mu'minina raufur rahim, ya. Juga menjadi artinya pengayom, pelindung bagi mereka, bagi rakyatnya, seperti itu. Nah, ini adalah semuanya, ya, tadi memang bermuara kepada keimanan yang sejati, keimanan yang sebenar-benarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan memilih, ya, orang-orang yang mengangkat orang-orang yang kafir kepada Allah, tapi memilihlah orang yang beriman. Yang beriman itu yang tadi, yang beriman sejati, pasti dia akan memiliki rasa amanah, dia berkata benar, minas shadiqin, sidq itu, ya. Dan juga dia akan memiliki rasa rahmah, dia memiliki rasa konsistensi dalam kepemimpinannya, istiqamah,
Dan juga tentunya dia adalah seorang yang mampu di dalam memimpin, capable, dan menyayangi umatnya, pro kepada rakyat, bukan pro kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu bisa apakah mereka yang memiliki kekayaan, zalim dengan hartanya, atau memiliki kekuatan, zalim dengan powernya, memiliki ilmu dalam bidang hukum, zalim dengan keputusannya. Pemimpin yang baik tidak akan pro kepada mereka yang zalim. Wallahu a'lam. Sebagai tambahan sedikit mungkin sebuah kejadian yang terjadi di antara Gubernur Mesir dan Umar bin Abdul Aziz. Gubernur Mesir mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz agar mengizinkan sang gubernur untuk menggunakan anggaran membangun benteng yang melindungi kota Mesir agar bisa betul-betul melindungi mereka dari ancaman serangan-serangan yang datang dari luar. Umar bin Abdul Aziz menjawab, jangan kamu hamburkan harta kaum muslimin untuk hal yang sia-sia. Perlakukan rakyat kamu dengan baik dan adil. Yang tua perlakukan mereka sebagaimana orang tuamu. Yang sebaya perlakukan mereka sebagai saudara-saudarimu. Kamu lindungi mereka sebagaimana kamu melindungi saudara kamu. Yang anak-anak perlakukan mereka sebagai anak-anakmu. Mereka akan menjadi benteng yang kokoh, kuat, melindungi kalian dari ancaman serangan dari luar. Tapi di saat kamu berbuat kezaliman, ini akan menjadi penyebab terjadinya kerapuhan, keruntuhan, dan fitnah yang akan timbul. Jadi seharusnya seorang pemimpin yang diberikan kepercayaan, dia menyadari betul-betul dia orang yang diangkat membawa amanat yang amat besar, di mana rakyatnya seluruhnya berharap supaya dia memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Di saat seorang pemimpin memperlakukan orang-orang yang tua sebagai ayah ibunya, yang dibawa sebagai anak-anaknya, begitupun yang sebaya sebagai saudara-saudarinya. Hal ini betul-betul akan menumbuhkan kecintaan di hati mereka, dan mereka akan menjadi tameng yang melindungi sang pemimpin dari ancaman yang datang dari manapun juga, dan akan melahirkan kekuatan karena kesatuan bangsa dan negara. Nah, ini yang kita inginkan dari pemimpin yang akan datang, bukan pemimpin yang mudah berjanji tapi tidak ditepati. Ini merupakan sifat orang munafik. Bukan pemimpin yang berusaha mengutak-ngatik aturan dan hukum untuk meloloskan kepentingannya. Bukan pemimpin yang sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam agama. Dan dia bekerja bukan untuk bangsa, tapi bekerja untuk partai. Di saat seorang pemimpin bekerja untuk partai, maka rakyat hanya sebagai tangga yang mengantarkan dirinya menuju kekuasaan. Tapi di saat dia merasa betul-betul ini amanat Allah dan amanat yang diberikan oleh rakyat, rakyat betul-betul berharap akan keadilannya. Di saat dia memimpin, walaupun dia berasal dari satu partai, tapi dia merasa apa? Bahwa dia sedang mengemban amanat yang besar dari Allah dan rakyatnya. Dia bukan hanya bekerja untuk partainya, tapi dia perlakukan seluruh rakyat sama. Di saat orang-orang di luar partainya bersikap benar, sedangkan dari partainya melakukan kesalahan, tetap dia menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Ini yang akan dapat membuka era baru dan mengantarkan bangsa kita menuju kemuliaan. Jadi apapun partainya, ingat, Anda bukan pekerja partai. Di saat Anda dipilih atau terpilih sebagai seorang pemimpin, Anda memimpin seluruh bangsa dan negara dan tegakkan keadilan di antara mereka. Insya Allah, ini betul-betul akan membawa bangsa negara kita menuju kemuliaan dalam waktu relatif singkat, akan mampu untuk berlomba, bersaing, bahkan menjadi umat yang terdepan.
Karena Allah anugerahkan buat kita negara yang luar biasa kekayaan alamnya. Sumber daya manusianya pun luar biasa. Tapi disebabkan karena ketidakadilan membuat kepercayaan hilang, membuat akhirnya orang-orang yang tadi jujur berubah menjadi tidak jujur, yang adil menjadi tidak adil karena hilangnya kepercayaan mereka atas kebenaran dan keadilan. Jadi kita harap mudah-mudahan rakyat kita lebih cerdik, lebih bijak. Dia menyadari bahwa suaranya apabila dijual dengan harga yang murah akan mendatangkan petaka buat dirinya. Tapi suaranya amanat. Anda yang akan menjadi penentu yang akan mengangkat pemimpin yang adil dan baik atau tidak adil. Jadi jangan memandang remeh suara Anda. Anda menentukan bersama saudara-saudara Anda. Jadi hendaknya sampaikan amanat ini kepada saudara-saudara kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanat kepada ahlinya. Berikan suara Anda kepada ahlinya, orang-orang yang layak untuk menerima, dan rakyat jangan dia berpangku tangan. Setelah Anda memilih, setelah pilihan Anda diangkat, hendaknya rakyat tetap mengontrol pemimpinnya. Di saat salah, tegur. Dan ini merupakan hak rakyat, karena mereka yang mengangkat. Ini bukan warisan leluhurnya, tapi ini merupakan pilihan. Dan amanat rakyat, mereka berhak untuk bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bersama Radio Silaturahim, bersama rekan-rekan kita dari latar belakang yang berbeda-beda, bisa bersama-sama memberikan edukasi kepada saudara-saudari kita dalam memilih pemimpin yang betul-betul layak menerima amanat karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harapan kita, harapan bangsa kita yang selama ini betul-betul apa? Telah berlarut-larut tak kunjung tercapai, dapat dicapai pada pemilihan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Mudah-mudahan uraian tadi dapat menjadi pedoman bagi kita dalam jangan salah memilih seorang pemimpin. Baik, saya Muhammad Krishna, Andisa Putra, dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.